Perlu kita ketahui bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Ternyata komunikasi bisa dilakukan secara bersamaan. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Lalu di akhir video aku bakal menunjukkan contoh dari komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Buat kalian jangan lupa tonton video aku sampai selesai dan jangan lupa juga komen, like, and subscribe. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Terdapat 5 aspek yang terlibat dalam komunikasi kelompok dan juga komunikasi interpersonal. Yang pertama ada aspek komunikator, yang kedua ada aspek pesan, yang ketiga ada aspek media, yang keempat ada aspek teknis, dan yang kelima ada aspek unsur yang terkandung. Di antara beberapa aspek tersebut akan dijelaskan satu persatu. Dilihat dari aspek komunikator atau orang yang menyampaikan pesan tersebut, komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau di antara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Komunikasi kelompok dilakukan antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Kemudian, aspek pesan atau apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Komunikasi interpersonal biasanya pesan yang disampaikan berupa hal yang personal saja atau pribadi. Tujuannya misalnya menemukan diri sendiri ataupun dunia luar, membentuk atau menjaga hubungan untuk bermain dan kesenangan, membantu maupun merubah sikap dan tingkah laku. Komunikasi kelompok bisa berupa diskusi, rapat, atau pertemuan yang membahas mengenai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Alat atau media dalam berkomunikasi. Komunikasi interpersonal menggunakan lisan atau tulisan, dan komunikasi kelompok sama halnya interpersonal menggunakan lisan atau tulisan atau bisa juga menggunakan OHF atau proyektor untuk bahan komunikasi. Kemudian ada aspek teknis atau cara melakukan komunikasi. Komunikasi interpersonal bersifat langsung tidak menggunakan media teknis. Bersifat dua arah artinya ada interaksi antara para komunikan, bersifat tertutup atau personal antar individu, dan adanya umpan balik. Komunikasi sama halnya dengan komunikasi interpersonal bersifat langsung, dua arah, terbuka antar anggota dan adanya umpan balik. Dan yang terakhir ada aspek unsur yang terkandung. Dalam komunikasi interpersonal lebih mementingkan unsur hubungan. Pesan tidak berstruktur, tidak sistematis, dan sukar disimpan atau dilihat kembali. Kemudian komunikasi kelompok lebih mementingkan unsur tujuan. Pesan ada yang berstruktur, ada yang tidak. Tergantung apa yang akan dikomunikasikan, dapat disimpan dan disimpulkan dengan ditulis atau direkam. Dan ini adalah contoh dari komunikasi interpersonal yang dilakukan secara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Dan kemudian ini adalah contoh dari komunikasi kelompok yang diambil dari aspek pesan berupa diskusi atau rapat yang dilakukan dalam pertemuan dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi lebih dari satu orang.